77 tahun yang lalu, salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di Indonesia terjadi. Tanggal 28 Juni tahun 1944, Jepang membantai ribuan orang Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat. Pembantaian ini dilatar belakangi desas-desus yang terdengar oleh Jepang. Dilansir dari buku Peristiwa Mandor Berdarah 2009, polisi rahasia Kaigun atau Tokeitai mendengar adanya persekongkolan pemberontakan melawan Jepang. Pada masa itu, kebencian rakyat Indonesia terhadap Jepang memang sedang memuncak. Selama pendudukan Jepang, rakyat dipaksa bekerja, disiksa jika tak menurut, kelaparan, hingga tak punya pakaian. Di saat yang sama, Jepang membutuhkan simpati rakyat untuk mendukung perangnya. Maka Jepang mendirikan Nishinkai, organisasi politik untuk menyalurkan ide-ide politik, yang tentunya tidak mengancam Jepang. Tokoh politik, pengusaha, dan cendekiawan yang tergabung diantaranya J.E. Patiasina Kepala Urusan Umum Kantor Shuuti Sitio, Noto Sujono Tokoh Parindra, dan Eng Nyeyapsun Kepala Urusan Orang Asing atau Kakyo Tosei Katyo. Para tokoh pergerakan ini diam-diam juga memiliki gerakan bawah tanah yang disebut Gerakan 69. Ini karena anggotanya berjumlah 69, tidak diketahui pasti siapa saja 69 orang itu. Pada tahun 1943, pemberontakan terjadi, namun bukan di Kalimantan Barat melainkan Kalimantan Selatan. Khawatir pemberontakan juga akan pecah di Kalimantan Barat, Jepang pun melakukan pencegahan. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1943, Jepang menangkap para penguasa setempat, tokoh masyarakat, kaum terdidik dan terpelajar, dan menahannya di markas Tokeitai. Konferensi Nishinkai yang digelar pada tanggal 24 Mei tahun 1944 bahkan berubah jadi penangkapan besar-besaran. Para tokoh Nishinkai diciduk, kerabat dan keluarga yang diduga terlibat juga dijemput. Puncaknya pada tanggal 28 Juni tahun 1944, sidang kilat dilaksanakan untuk mengadili mereka yang ditangkap. Peristiwa ini dikenal dengan istilah penyungkupan. Mereka diciduk, tangan diikat ke belakang dan wajah ditutup. Kemudian mereka digiring ke tempat yang tidak diketahui, dan dihabisi dengan pedang atau diberondong tembakan. Penangkapan dan pembantaian ini diyakini hanya tuduhan yang diada-adakan Jepang untuk meredam pergerakan. Surat kabar pemerintah bala tentara Jepang, Borneo Shinbun memberitakan pembantaian ini pada tanggal 1 Juli tahun 1944. Halaman pertama membuat berita utama komplotan besar yang mendurhaka untuk melawan Dai Nippon sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Berita di bawahnya berjudul, Kepala-kepala komplotan serta lain-lainnya ditembak mati. Keamanan di Borneo Barat tenang kembali dengan sempurna. Tidak disebutkan di mana eksekusi dilakukan atau di mana jenazah dimakamkan. Pembantaian terhadap rakyat Kalimantan Barat tak berhenti di situ. Dari 1941 hingga 1945, tercatat ribuan rakyat Kalimantan Barat dilenyapkan. Yang paling menyedihkan, akibat pembantaian yang dilakukan Jepang, Kalimantan Barat kehilangan satu generasi terbaiknya. Mereka adalah bangsawan, tokoh-tokoh politik, kaum terdidik dan terpelajar, dan hartawan dari lintas etnis dan agama. Kiyotada Takahashi, Presiden Marutaka House Kogyo Co Ltd yang pernah bertugas sebagai opsir bala tentara Jepang di Kalimantan Barat menyebut jumlah korban mencapai angka 21.037. Pinggiran kota Mandor, sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak, belakangan diketahui sebagai salah satu tempat korban dikubur massal. Sejak tahun 1973, ziarah rutin digelar Pemda Kalimantan Barat ke Mandor. Di sana dibangun monumen. Tanggal 28 Juni pun diperingati sebagai Hari Berkabung Kalimantan Barat.